Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran online bagaimana membuat kita menjadi insan-insan yang lebih kreatif, yang lebih inovatif. Ya, jadi tema kali ini masih tentang bagaimana meningkatkan creative thinking skills dalam diri kita. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana merumuskan atau mendefine problem secara kreatif. Ya, kita belajar berbagai metode untuk mendefinisikan masalah secara lebih kreatif, secara lebih tajam dan lebih inovatif. Nah, dalam sesi video kali ini kita akan bicara mengenai cara untuk membangun solusi atau merajut solusi secara lebih kreatif. Jadi setelah kita mampu merumuskan masalahnya atau tantangannya dengan lebih tajam, dengan lebih kreatif, tahap berikutnya tentu bagaimana kita bisa merajut solusi yang kreatif, ya, merajut solusi yang maknyus, yang wow, yang wonderful. Ya. Jadi dalam sesi ini kita akan belajar berbagai hal, berbagai metode untuk membuat kita menjadi makin kreatif. Ya. Di dalam slide di depan Anda ini, saya menampilkan 4 metode untuk menciptakan pemikiran kreatif. Ya. 4 metode yang selama ini lazim digunakan supaya kita menjadi lebih kreatif, menjadi manusia-manusia yang lebih kreatif. Ya, jadi metode pertama namanya attribute listing, yang kedua brainstorming, yang ketiga visioning, dan yang keempat mind mapping. Ya, kita akan bedah, kita akan eksplorasi berbagai metode ini secara lebih detail satu demi satu, disertai dengan berbagai contoh. Ya. Nah, mari coba kita langsung saja buka di slide berikutnya ya, attribute listing. Seperti yang ditampilkan dalam layar di depan Anda ini ya, gunakan attribute listing apabila Anda mendapati situasi yang dapat di-breakdown menjadi serangkaian atribut. Metode ini bersifat rasional dan cocok untuk orang-orang yang menyukai pendekatan analitis. Ya, jadi intinya metode ini mencoba memaksa kita, mendorong kita untuk membreakdown masalah atau tantangan atau solusi yang sedang kita hadapi menjadi berbagai item yang lebih kecil. Ya. Di dalam slide berikutnya saya menjelaskan caranya ya. Jadi uraikan isu atau masalah yang tengah didiskusikan ke dalam sebanyak mungkin atribut. Ya, di breakdown isu itu menjadi berbagai atribut. Misal, untuk menemukan solusi kreatif dalam area customer service, maka atributnya yang perlu dielaborasi misalnya aspek penampilannya. Yang kedua, atribut follow up-nya. Yang ketiga, atribut pengetahuan atau CS staff-nya. Ya. Jadi misalnya Anda sedang mencoba menggodok solusi kreatif untuk peningkatan customer service, maka bagaimana kita mendesain solusi-solusi yang kreatif dalam 3 atribut itu. Dalam atribut penampilannya misalnya, bagaimana penampilan CS-nya supaya lebih wow, mungkin seragamnya menarik ya, seragamnya itu harus yang unik ya, seperti seragamnya pramugari Singapore Airlines ya, batiknya sangat khas. Atau mungkin karyawan di kantor Anda di hari-hari tertentu pakai seragam yang berbeda ya, seragam yang wow. Kemudian atribut follow up, bagaimana caranya kita melakukan follow up secara lebih kreatif kepada para pelanggan kita. Mungkin tidak lagi pakai telepon ya, tapi pakai mobile application gitu ya, supaya interaksinya menjadi lebih mudah. Karena sekarang adalah era digital. Atau kemudian bagaimana kita meningkatkan pengetahuan CS staff-nya, staff customer service-nya pengetahuannya di-upgrade. Cara yang kreatif apa? Mungkin tidak lagi melalui training di kelas ya, tapi melalui training online seperti ini misalnya, itu lebih kreatif. Sehingga CS-nya tidak perlu lagi datang ke kelas, bisa melihat, belajar mengenai CS melalui video seperti ini, melalui smartphone-nya, itu kan indah, ya, efisien dan tidak banyak memakan waktu. Dia tidak perlu lagi ke kelas. Itu cara-cara kreatif Mas, untuk meningkatkan pengetahuan. Ya. Jadi seperti Anda ini sekarang ya, cara kreatif untuk membuat Anda menjadi makin cerdas. Itu contoh pertama Mas. Contoh kedua misalnya saya bicara mengenai handphone. Ya. Ketika kita mau mendesain handphone yang menarik ya, kita bisa bedah menjadi berbagai atribut. Ya. Ini handphone saya, mereknya BlackBerry Key 10. Mungkin kita bisa membedah menjadi atribut yang pertama desainnya, menarik nggak ini desainnya? Yang kedua mungkin dari resolusi layarnya. Ya, resolusi layarnya sudah tajam atau belum? Yang ketiga mungkin dari memorinya, sudah 1 GB atau sudah bahkan 3 GB memorinya. Ya. Yang keempat mungkin kameranya sudah berapa megapiksel. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin harganya berapa. Ya, jadi itu berbagai atribut yang harus kita bedah ketika kita mendesain satu produk baru. Dalam contoh ini adalah
handphone. Ya. Atau contoh lainnya adalah ketika Anda mau presentasi, Mas. Ketika Anda mau presentasi supaya lebih kreatif itu, Anda mencoba mengelaborasi apa sih kira-kira komponennya, atributnya. Ya bisa kita bedah menjadi 3 atribut, Mas, kalau presentasi itu. Lazimnya ada 3 atribut. Yang pertama dari sisi desainnya, yang kedua dari sisi kontennya, yang ketiga dari sisi delivery-nya, delivery skills-nya. Misalnya mengenai masalah desain, bagaimana Anda mendesain presentasi Anda, penuh dengan gambar yang indah, ilustrasi yang menarik, ya tidak hanya sekedar teks. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi kontennya, lebih kaya, datanya lebih detail, lebih kaya, ada fakta-fakta yang mengejutkan misalnya. Dan yang ketiga dari sisi delivery-nya, bagaimana Anda delivery skills-nya. Mungkin Anda berpikir bahwa presentasinya tidak lagi harus melalui offline ya, sekali lagi bisa melalui video online seperti ini. Ini kan cara delivery di era digital, Mas, cara kreatif. Ya, jadi kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi kita bertemu lewat medium internet. Atau kita bicara mengenai delivery skill dari sisi teknisnya ya, bagaimana Anda intonasinya, bagaimana Anda tatapan matanya ya, proporsional enggak, kemudian bagaimana gerakan tubuhnya menarik enggak, ya, supaya Anda punya keunikan, punya identitas ya, yang bisa dikenang oleh audiens Anda. Itu Mas cara-cara untuk membongkar atau membreakdown berbagai atribut mengenai presentation skills. Ya jadi contoh-contoh tadi ya, customer service atau handphone atau presentation skills itu bagaimana kita mengelaborasi atribut-atributnya supaya kita menjadi lebih kreatif dalam berbagai atribut itu. Itu metode pertama, Mas. Namanya attribute listing. Nah, di dalam slide berikutnya ya, di depan layar Anda ini saya ngasih tugas nih, Mas. Ya. Jadi bisa Anda baca ya. Jadi yang pertama saya berharap Anda mencoba mengidentifikasikan area di kantor Anda yang membutuhkan solusi kreatif. Ya. Jadi kemudian rumuskan atribut yang perlu dielaborasi dalam area tersebut. Jadi pertama Anda coba identifikasi ya, area-area apa yang ingin Anda tingkatkan. Mungkin Anda sekarang sedang punya program kerja di bidang HRD atau program kerja di bidang marketing. Nah, program itu bisa Anda breakdown menjadi berbagai atribut. Ya, kemudian dari berbagai atribut itu Anda menjadi lebih terbuka pikirannya, lebih kreatif. Ya. Atau mungkin Anda sedang berpikir untuk menciptakan produk baru, ya, atau mengusulkan program baru, ya. Sekali lagi Anda coba breakdown menjadi berbagai atribut, ya. Atau misalnya Anda sedang punya program peningkatan produktivitas karyawan, ya. Apa sih produktivitas karyawan itu? Ya, Anda bisa bedah menjadi berbagai atribut. Ya, berbagai atribut yang mempengaruhi produktivitas karyawan, Dari berbagai atribut mungkin sampai 7 atau 8, Anda menjadi lebih terbuka kemungkinan kreativitasnya, karena ada berbagai banyak atribut. Jadi itu metode pertama, Mas, ya. Metode pertama, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya ya, di mana kita akan bicara mengenai metode berikutnya, yakni mengenai brainstorming. Terima kasih, sampai jumpa dalam video online berikutnya.